Ananda Rona, apakah cukup happy dalam melakukan aktivitas-aktivitas sekolah yang beliau saat ini jalani? Happy banget. Happy ya. Gak ada rekayasa ya. Umi nggak ngasih cek kan ke ayah bunda? Tapi benar dia. Iya. Malah waktunya libur dia mau sekolah. Selamat datang di podcast Pendidikan Al-Karim, The Best Education for the Best Generation. Hari ini, di podcast kali ini sangat spesial sekali, karena ini perdana juga nih, saya membawakan podcast ya. Dan kemudian ada bintang tamu yang spesial juga. Hari ini kita kedatangan ayah dan bunda dari siapa ya? Langsung saja kita kenalan dengan ayah dan bunda. Silahkan ayah dan bunda boleh memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Irawan, ayahanda dari Rona Kayisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patrianti, ibunda dari Rona Kayisha Irawan. Oke, jadi ini adalah ayah dan bunda dari Ananda Rona ya, panggilannya. Saat ini Ananda menempuh pendidikan di Sekolah Alam Al-Karim, tepatnya di SMP. Oh iya, di SMP Alam Al-Karim kelas 7. Ya ayah bunda, saya sudah sedikit dapat bocoran soalnya. Oke, kita akan bincang-bincang cantik ya bun, ayahnya bincang tampan mungkin ya. Kemudian sharing saja tentang pendidikan Ananda, kemudian perkembangan dan lain-lain. Nah, Umi ingin bertanya nih bunda, kalau ayah dan bunda mendengar kata pendidikan, apa yang ingin ayah dan bunda deskripsikan tentang pendidikan? Kalau menurut Bunda sih pendidikan itu yang penting itu ya agamanya, akhlaknya. Ya seperti itu sih Umi. Ya, kalau menurut ayah gimana nih ya? Kalau menurut ayah, pendidikan itu kan adalah satu jalan menuju keberhasilan seseorang. Jadi kalau tujuan saya untuk mendidik anak itu bukan masalah dia harus mencapai sesuatu atau menjadi juara, juara satu, ranking satu, bukan. Jadi tujuan dari pendidikan saya ajarkan itu merubah dia dari dia tadi yang bisa dibilangkan nakal atau nggak nurut atau belum bisa, dia kan udah jadi dia bisa atau dia malah akhlaknya lebih bagus. Itu sebenarnya tujuan pertama. Untuk yang selanjutnya yang ngikutin lah perkembangan siswanya sendiri maunya kemana kan. Oke, Gitu. jadi salah satunya adalah bagaimana anak-anak bisa menuju ke arah yang lebih baik, gitu ya. Betul. Siap. Dan kemudian dari pendidikan tadi, selama ini kalau boleh sedikit bercerita nih, Ananda riwayat pendidikannya nih, ayah dan bunda, supaya para pemirsa atau sahabat Al-Karim di rumah juga bisa mengetahui dulu TK-nya dan SD-nya di mana, boleh sedikit bercerita. Kalau Rona dulu TK-nya tuh di Darul Khoir, itu di Tanjung Karang. Terus dia SD-nya di SD 2 Sumberjo. Oke, kalau menurut ayah atau bunda, karakter Rona sebelum menempuh pendidikan, kalau SMP kan biasanya menuju remaja ya, remaja yang benar-benar kita kayak memulai hal baru ya bunda ya, untuk bagaimana mendidik Ananda. Sebelum proses masuk ke SMP, karakter dari Ananda Rona sendiri, kalau versi orang tua seperti apa nih? Ya, betul. Manja. Emang nggak punya adik ya bun ya kalian? Nah itu faktor terbesar tuh. Itu manja, udah itu ya egois, maunya apa-apa diturutin gitu. Tapi setelah masuk ke Alam Al-Karim ini kan ya karena kebetulan mungkin dia juga udah punya adik, jadi kan mungkin agak turun. Udah itu kedewasannya udah mulai kelihatan dari sekarang. Udah mulai bisa mengalah, udah Udah bisa ngomong ya gitu. Apa yang beliau inginkan, apa yang tidak berani sudah mulai mengemukakan pendapat dengan cara yang baik tentunya ya. Oke, siap. Perubahannya ya. Kalau Umi tanya lagi nih seputaran ayah dan bunda. Pertama kali kalau nggak salah juga ketemu Umi Tila nih ya, bahas tentang sekolah. Apa sih menjadi faktor utama nih dari ayah dan bunda? Oke nih, ini sekolah yang tepat buat anak saya di SMP Alam Al-Karim.
apa nih kira-kira alasan terkuat? Itu kan waktu itu kalau nggak salah diskusi dulu ya Bunda. Agak panjang baru, Umi Tila ini mau datang nih ke sekolah, mau daftar gitu. Apa tuh Ayah kalau boleh tahu? Yang pertama kita survei dulu kan lokasi. Yang kedua ya faktornya itu karena sekolah Alam Al-Karim ini kan baru pertama buka untuk SMP-nya. Saya pikir karena saya dulu pernah sekolah dari pertama buka itu, biasanya muridnya juga belum banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas pendidikan pasti nggak main-main karena mereka akan menunjukkan kualitas daripada sekolah ini. Iya benar. Iya. Saya suka tuh prinsipnya dong. Ya, setelah itu Kemauan anaknya sendiri. Ya, kemauan anak sendiri. Setelah itu sekolah Alam Karim ini kan juga nggak hanya dia di bidang agama, dia di bidang teknologi. Karena bukannya ini juga zaman kalau cuman dimodali agama doang, tapi dia tidak mengikuti teknologi yang ada, malah agak kurang. Yang Iya, bagus kan ketinggalan. mengikuti teknologi, tapi dibarengin dengan iman dan takwa kepada Allah tadi. Jadi kalau umpama dia jadi insinyur yang beriman. Kalau kata Pak Ustadz gitu. kan ya, dan itu Ayah dan Bunda temukan ketika pertama kali kita mungkin berdiskusi terkait konsep pendidikan di SMP Alam. Ya, betul. Itu buat kayaknya ini cocok buat anak saya. Oke, baik. Nah, dari proses nih Ayah dan Bunda mengenal kemudian merasakan. Nah, kalau yang Ayah dan Bunda rasakan setelah Kakak Rona ini, jadi untuk sahabat Al-Karim adalah perdana bersekolah di SMP Alam Al-Karim, jadi sebelum-belumnya bukan merupakan alumni. Jadi apa nih yang Ayah Bunda rasakan perubahan secara sikap dulu kita bicaranya ya. Nanti yang akademik dan lain-lain gitu. Secara sikap maupun ada perilaku terhadap orang tua dan adik atau keluarga di rumah. Banyak sekali sih Umi perubahannya itu. Dari tadinya suka ngambek, suka apa gitu kan, sekarang udah mulai berkurang. Udah mulai mau ngomong adeknya, udah mulai ngajak main. Terus kalau masalah sholat tuh nggak perlu disuruh lagi Umi, dia sendiri sholat sendiri. Masih harus Dulu harus disuruh. Sekarang dia kalau mau sholat tuh dia baca Al-Quran, habis sholat baca Al-Quran, duha, tahajud. Iya, Masya Allah. Perubahannya. itu nggak perlu disuruh Umi, dia pure mau dia sendiri. Tahajud tuh Umi ya, kadang kan namanya orang tua kan jarang, belum pernah istilahnya bangun malam atau apa ngelihat anaknya kan, itu kan dia mau bangun malam. Terus kan udah libur dulu, marah dia malah Umi, dia pokoknya harus dibangunin tuh sholat tahajudnya. Sebenarnya itu juga tidak lepas dari bimbingan gurunya. Dari guru Al-Karim. Orang tua juga sih hebat ya. Kerjasama yang baik antara Iya. guru dan orang tua. Makanya alhamdulillah banget si Rona ini masuk Al-Karim ini. Jadi sekarang mulai muncul kesadaran untuk melakukan ibadah-ibadah harian yang seyogyanya kita kayaknya diingetin malahan ya sama Rona ya. Kemudian juga ada perubahan-perubahan secara sikap. Itu yang paling penting sih Bun ya, kalau dalam pendidikan bagaimana kita merasakan efek perubahan sikap anak-anak kita. Nah, dari tadi Ayah juga ada sedikit kalimat yang mengatakan ini juga berkat dari kerjasama. Nah, kalau Ayah dan Bunda ingin memberikan sebuah inspirasi untuk para sahabat Al-Karim nih di luar sana, apa yang Ayah dan Bunda rasakan? Apakah cukup merepotkan ketika anak saya harus ujian di project show, saya harus datang, harus menilai gitu? Apakah menurut Ayah dan Bunda ketika orang tua dilibatkan langsung ke proses pendidikan juga itu cukup merepotkan atau justru sangat membantu dalam menjadi partner pendidikan dan menghasilkan yang terbaik malah gitu? Sebenarnya kalau masalah merepotkan itu tergantung timingnya ya, Umi. Kalau timingnya di waktu jam kerja atau dari Senin sampai Jumat itu mungkin agak repot. Tapi kan berhubung sekolahan juga bisa memikirkan timing yang tepat, dibuatnya hari Sabtu kan. Dan itu kita juga masih bisa persiapan. Sebenarnya untuk hal-hal begitu nggak merasa terrepotkan sih. Karena sekolah juga pasti juga udah tahu lah, orang tuanya pasti kerja nyari duit untuk hal-hal, untuk project show, untuk menyiapkan bahan-bahan. Kita juga kalau untuk yang dikit-dikit masih bisa disambi-sambi. Tapi berhubung anaknya ini semangat, kita juga semangat. Orang tua. Jadi energinya itu malah masuk juga ya Bun. Ya, Bener, itu. malah bangga ngeliatnya kan.
karena kali kakak Rona tampil di project show. Jadi sahabat Al-Karim, saya juga merupakan salah satu tim guru di sini. Melihat memang project show ini sangat melatih mental ya ayah dan bunda. Dan Rona juga cukup memukau ketika memang menampilkan project show-nya. Dan itu mungkin yang dirasakan orang tua atau seperti apa nih? Ya, sebenarnya awalnya Rona itu Jadi kita dulu kalau presentasi itu kayaknya kuliah Iya, dapat benar. kayak dapat tekanan gitu Rona. Pertama itu kan kayak dapat tekanan, aduh mau tugas ini, mau tugas itu. Saya cuma kasih masukan ke Rona bahwa dia itu bisa. Iya. Ya, Kamu pasti bisa. mau salah mau enggak yang kamu bisa kok bisa. Alhamdulillah dengan support yang orang tua baik bunda ataupun ayah mama, kamu bisa. Akhirnya pada saat tampil ya lebih dari hal yang kita harapkan ternyata. Iya, ekspektasinya Padahal di luar rumah- biasa malah. Di rumah dia tuh maksudnya nggak terlalu Iya, apa malah. ngapal-ngapalin enggak Umi. Jadi pas waktunya udah ini baru dia mulai gitu. Tapi alhamdulillah pas tampil ya alhamdulillah bagus lumayan lah. Jadi semangat orang Iya. tua itu, Bagus ya. semangat orang tua memang perlu banget. Iya. Iya, kalau anaknya semangat, orang tuanya nggak semangat, aduh Iya nanti benar. repot. Tetap dukung, iya. kerjasama yang cukup. Iya. Iya. Ya, kemudian nih kalau pandangan dari orang tua nih kan, kalau di SMP kita kan ada 4 kurikulum yang seyogyanya menjadi hariannya anak-anak, yaitu akhlak Islamika, kemudian IT, English, dan juga PBL atau Project Based Learning yang mencakup ada matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan lain-lain. Apakah 4 kurikulum ini menjadi jawaban dari ayah dan bunda untuk kebutuhan pendidikan anak kita di masa kini dan insya Allah juga menjadi komposisi utama nantinya di masa depan? Untuk sekelas SMP ya memuaskan dengan adanya begini. Karena pelajaran-pelajaran yang ada kayak seperti IT segala macam itu kan selama ini tidak ada di SMP gitu kan nggak ada. SMP Tapi umum nggak ada. Iya, berhubung- Cuman ya iya, makanya untuk sekelas SMP udah sangat Sangat bagus bagus, banget. Iya. lagi ini supportingnya Iya, Iya, bahasanya, bahasanya. ya bahasa Inggris, ya IT-nya. Dan kalau ayah dan bunda melihat Ananda Rona, apakah cukup happy dalam melakukan aktivitas-aktivitas sekolah yang beliau saat ini jalani? happy banget. Benar ya. Happy ya. Nggak ada rekayasa ya? Umi nggak ngasih cek kan ke ayah bunda? Tapi Dia benar Umi. dia. Ya. Iya. Dia Malah suka dia. waktunya libur dia mau sekolah. Mau Bang. sekolah. Kalau itu Iya. anaknya dia tuh termasuk on time Umi. Jadi berangkat sekolah tuh 6:30 udah sibuk dari rumah dia tuh. Harus buru-buru dari dulu tapi nggak berubah. Kalau apapun harus on time dia. Tapi semangat dari kita juga sih. Ya, ini pasti tidak lepas dari support yang sangat besar juga dari orang tua Rona. Oke, sahabat Al-Karim, kita juga akan mendengarkan nih harapan dari orang tua Rona ke depannya di proses pendidikan Ananda Rona nantinya di SMP Al-Karim ke depannya seperti apa harapannya? Aku dulu. Iya. Jadi harapan kami Rona bersekolah di sini nih, ya seperti saya bilang tadi, tujuan saya bukan mencapai mendapatkan juara, ya juara 1 atau juara 2, tapi tujuan dia menjadi insan yang berguna, berakhlak baik, dapat menghafal Al-Quran, ngajinya lebih bagus, dan untuk di bidang IT juga dia bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Itulah harapan saya sebagai ayahnya Rona, semoga terwujud lah. Kalau dari sisi bunda sendiri harapannya seperti apa kira-kira? Kalau dari bunda sih mudah-mudahan Rona tuh menjadi anak yang solehah, patuh pada orang tuanya, terus ya itu ngajinya tuh lebih pinter gitu. Kalau Umi bunda sih pengen dia jadi kori. Amin. Itu sih keinginan ya, keinginan bunda sih seperti itu buat Setiap Rona. orang tua pasti punya mimpi untuk anaknya. Tapi kita juga jangan lupa ya bun, setiap anak punya mimpinya. Iya. Baiklah, sahabat Al-Karim, mungkin itu sedikit sharing dengan orang tua dari Ananda Rona yang saat ini menempuh pendidikan di SMP Alam Al-Karim. Kemudian kalau Umi boleh minta pesan nih untuk para orang tua yang ada di rumah dari orang tua Rona, ingin memberikan pesan apa menjadi orang tua yang baik itu kan pasti punya versinya masing-masing. Tapi kalau mau kasih pesan nih, kita harus menjadi orang tua yang seperti apa?
Pesan untuk para orang tua, yang pertama itu kita harus ridho dulu dengan anak. Dimanapun anak kita belajar, kita ridho dengan anak. Kemudian setelah ridho sama anak, kita ridho dengan gurunya. Kalau udah sama-sama ridho, guru dan orang tua ridho kepada anak, guru ridho kepada anak, dan semuanya ridho, insya Allah Allah akan meridhoi semuanya. Dan jangan lupa bahwa kemauan anak itu kalau bisa selagi masih ada, dan itu untuk perkembangan ilmu dia, pendidikan dia, maka diusahakanlah untuk didukung dan dipenuhi. Karena salah satu memperlancar rezeki itu adalah daripada anak itu sendiri. Kalau anak itu dipenuhi, diberikan kemauan dia, tapi tanda kutip ya, yang baik, yang baik-baik untuk yang positif positif. untuk pendidikan dia. Insya Allah rezeki itu akan mengalir. Itu dari saya. Benar? Sama aja. Ya. Seperti itulah. Untuk pesan para ibu-ibu di rumah nih yang menjadi Kalau buat ibu-ibu di rumah, ya jangan lupa nanti anaknya kalau udah SMP masukin aja sekolah Alam Al-Karim. Sekolah Alam Al-Karim. Oh gitu, baiklah, amin ya. Jadi hari ini sahabat Al-Karim kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi, walaupun tidak terlalu lama kita ngobrol, tapi saya sangat dari tadi menahan berkaca-kaca nih Bun, karena benar kata ayah tadi, bahwasanya ketika ridho itu sudah saling kita berikan, maka yang sulit itu tidak akan pernah ada. Tapi memang Allah akan kasih itu semuanya mudah. Dan juga pesan dari Bunda, jangan lupa untuk SMP di SMP Alam Al-Karim ya Bunda ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu Ayah, rezeki Ayah Bunda selalu Allah mudahkan. Dan Rona menjadi anak yang seperti diimpikan dan juga solihah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Alam Al-Karim, the best education for the best generation.